Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali pelajaran matematika di Gucil Channel. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal-soal Ayo Kita Berlatih 7.3 halaman 139 sampai dengan 141 buku matematika kelas 7 SMP MTS, yaitu pada bab 7 garis dan sudut. Kita mulai dengan soal nomor 1. Sudut didefinisikan sebagai A, dua sinar garis yang berpotongan. Jadi seperti ini kalau dua buah garis berpotongan. Kemudian dua sinar garis yang bersekutu pada pangkalnya. Ini yang benar. Ada bertemu di titik ujungnya. Inilah yang namanya definisi sudut. Jadi jawabannya adalah B. Berikutnya, perhatikan gambar di bawah ini untuk besar sudut yang diberi tanda. Jadi ini sudah diukur besar sudutnya masing-masing. Seperti ini. Ini 134 derajat otomatis, juga ini bertolak belakang 134. Dan ini 46 derajat berarti otomatis di sini juga 46. Sini 115, sini 115. Jadi sudut bertolak belakang itu besarnya sama. Ini 97 derajat, berarti bertolak belakang ini juga besarnya 97. Ini 83 derajat, berarti di sini 83 derajat. Inilah jawaban untuk soal nomor 2. Nomor 3, tentukan banyak sudut dari gambar di bawah ini. Jadi kalau kita hitung ini 1, 2, 3, 4. Jadi ini setiap ini ada 4. Ini juga 4, ini juga 4, berarti semua ada 12 sudut. Kalau kita sebut, misalnya sudut ini berarti G, H, I. Kalau ini yang dimaksud, berarti E, H, G. Begitu seterusnya, atau ini yang dimaksud, berarti kita kasih nama A, C, B. Begitu cara untuk memberi nama setiap sudut. Jadi ada 12 sudut. Nomor 4. Pada setiap gambar berikut tampak sinar-sinar yang tidak segaris dan berpangkal pada titik yang sama. Kalau sinarnya 2, jadi ini ada sinar 2. Berarti banyaknya sudutnya ada 1 ini. Kalau sinarnya 3, 1, 2, 3, maka banyaknya sudutnya ada 3. Kita hitung 1, 2, 3. Sehingga di sini banyaknya sudutnya ada 3. Kemudian kalau sinarnya 4, 1, 2, 3, 4, berarti banyaknya sudutnya 6. Yang kecil 3, 1, 2, 3. Ini 4. Kemudian 5, dan ini besarnya ada 1, berarti jumlahnya 6. Begitu juga kalau 5 sinar, banyaknya sudutnya ada 10. Sekarang pertanyaan B, apakah kamu melihat adanya suatu pola dari bilangan yang menyatakan banyaknya sudut itu? Berapakah banyak sudut yang terbentuk jika sinarnya 7 buah? Sekarang ternyata ini ada platnya, dari ini ke sini, ini ditambah 2. Coba lihat, 1 tambah 2, 3. Di sini lagi tambahannya 3. 3 tambah 3, 6. Berarti ini tambahannya 4. Berarti ini nanti tambahannya 5. Berarti kalau 6 sinarnya, 10 tambah 5, 15. Sehingga kalau ini ke sini lagi 7 sinarnya, 15 tambah 6. 15 tambah 6, 21. Sehingga di sini jawabannya 21. Sekarang tuliskan suatu rumus yang menyatakan banyaknya sudut yang terbentuk jika banyaknya sinar N buah. Jadi N ini adalah menunjukkan banyaknya sinar. Rumusnya adalah 1/2 kali N dalam kurung N kurang 1. Kita kasih contoh, misalnya banyaknya sinarnya 3, 1, 2, 3.
berarti N-nya 3. 3 kurang 1, 2. Nah, sekarang 1/2 kali 3 sama dengan 1/2. 1/2 kali 2 adalah 3 sudut. Nah, begitu cara pembuktian. Nomor 5, nyatakan setiap sudut di bawah ini apakah termasuk sudut lancip, tumpul, atau siku-siku, serta gambarkan setiap sudut tersebut. Nah, sekarang kita mulai dari 1/3 sudut lurus. Artinya ini 1/3 sudut lurus itu adalah 180 derajat. Sehingga di sini kita kali 1/3 kali 180 derajat. 1 kali 180 dibagi 3, 60 derajat. Jadi ini masuk sudut lancip. Kalau kita gambarkan seperti ini besarnya, sekitar ini 60 derajat. Sekarang 2/5 putaran penuh. Putaran penuh ini besarnya adalah 360 derajat. Sehingga kita kalikan ini 2/5 kali 360 derajat. Sama dengan 144 derajat. 140 derajat itu termasuk sudut tumpul. Kalau kita gambarkan, ini sekitar begini. 140 derajat. Kemudian nomor bagian C, 180 kurang 5/6 sudut lurus. Sudut lurus, ingat, itu besarnya 180 derajat. Jadi kita perkurangkan ini, 180 kurang 5/6 kali sudut lurus. Jadi kita kali dulu, 5/6 kali 180 sama dengan 150. Lalu kita perkurangkan, 180 dikurang 180 sama dengan 30 derajat. 30 derajat adalah masuk sudut lancip. Kalau kita gambarkan, besarnya seperti ini. Nomor 6, hitung sudut terkecil dari jarum jam berikut ini. Yang terkecil misalnya pukul 04.30. 04.30 artinya jarum panjang tunjuk angka 6. Kemudian jarum pendek tunjuk antara 4 dan 5. Nah, inilah yang dibentuk yang paling kecil. Ini kalau yang dilewati 1 jam, itu berarti besarnya 30. Ini setengahnya berarti besarnya 45 derajat. Begitu juga pada pukul 7:20 kalau kita gambarkan, sudut terkecil yang terbentuk adalah 100 derajat. Nah, begitu juga kalau kita lihat pukul 05:12 menit. Nanti sudut yang terbentuk adalah 84 derajat dan seterusnya. Nomor 7, untuk satu hari, satu malam dalam 24 jam, ada berapa kali ukuran sudut yang sebesar 90 derajat. Yang sebesar 90 derajat yaitu ada 4 kali, yaitu jam 3. Nah, jam 3 itu berarti jarum pendek. Jarum panjang tunjuk 12, jarum pendek tunjuk 3. Maka yang terbentuk sudut 90 derajat, sudut siku-siku. Yaitu pukul 3.00, 9.00, 15.00, 15.00 ini sama dengan jam 3 sore. Kemudian jam atau pukul 21.00 ini sama dengan jam 9 malam. Dalam keadaan normal ada 4 kali ini yang menunjukkan besar sudut B 150 derajat itu jam 5, pukul 7, pukul 17, pukul 17 ini jam 5 sore dan 19. Ini berarti 7 malam. Kemudian yang membentuk 180 derajat yaitu 2 kali, yaitu jam 6 dan jam 18. Jam 18 ini artinya jam 6 sore. Sekarang nomor 8, pada pukul berapa saja jarum panjang dan pendek membentuk sudut 90 derajat. Nah, jadi ini pada jam atau pukul 9.00 ini pagi, 3.00 ini sore, 15.00 ini ini 3.00 ini subuh, 15.00 ini sore, jam 3 sore, dan 21.00 ini jam 9 malam. Kemudian yang membentuk 180 derajat, ini bagian B, yaitu jam 6, jam 12, jam 18, dan 24.00. Tentukan jenis sudut pada gambar berikut.
tanpa mengukurnya. Jadi ini kita buat perkiraan saja. Tentunya ini A, ini lancip. Jadi lancip itu antara 0 dan 90. Nah, ini di bawah 90, ini berarti lancip. Ini tumpul, B-nya tumpul, C-nya lancip, D-nya tumpul, dan E-nya lancip. Nomor 10, jawablah pertanyaan berikut ini disertai dengan memberikan contoh. Apakah dua sudut lancip ukurannya pasti sama? Jelaskan alasan kalian. Nah, jadi ini belum pasti karena besar sudut lancip itu antara 0 dan 90 derajat. Nah, jadi contohnya ini, misalnya ini. Nah, ini lancip, misalnya 30 derajat. Nah, ini misalnya 60 derajat. Jadi ini sama-sama lancip, tapi besar sudutnya tidak sama. Kemudian B, apakah dua sudut siku-siku ukurannya pasti sama? Jelaskan alasan kalian. Ya, tentu pasti, karena besar sudut siku-siku itu sama dengan 90 derajat. Kalau kita kasih contoh, misalnya ini sudut siku-siku pertama, ini sudut siku-siku kedua. Apapun kita buat, yang namanya sudut siku-siku pasti sama besarnya, yaitu 90 derajat. Oke, apakah dua sudut tumpul ukurannya pasti sama? Belum pasti, bisa jadi berbeda. Misalnya ini besarnya 110. Mungkin ini lagi lebih besar, ini misalnya 150 derajat. Antara ini dan ini sama-sama namanya sudut tumpul, tapi besarnya berbeda. Nomor 11, gambar di samping adalah model teralis suatu jendela. Dengan menggunakan busur derajat, tentukanlah besar sudut BAC. Jadi BAC setelah diukur, yang dimaksud BAC itu, ini B, ini berarti ini adalah 50 derajat. Kemudian besar DEF, berarti ini yang dimaksud. Setelah diukur besarnya 130 derajat. Itulah pembahasan kita pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.